Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Kang Algian Saputra ya. Bareng kita, saya Rian dan teman saya Muhammad Fajar Asbullah. Nah, seperti biasa teman-teman di video kali ini kita di sesi bacotin ya, ataupun baca komentar netizen. Nah, karena ada beberapa komentar yang ya bisa dibilang lucu gitu. Lucunya ya? Menarik. Iya, menarik, kayak ada pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan gitu kan. Jadi menarik untuk para netizen yang pengen tahu lebih dalam tentang bisnis kita. Iya, betul. Ada kan dari kemarin udah pernah itu ada bacotin, terus ada beberapa komentar lagi nih dari nggak terlalu banyak juga sih. Nah, ya ini buat teman-teman mungkin bermanfaat ya. Betul. Ya, jadi simak sampai habis. Dan memandang jawabannya itu jangan selalu memandang negatif dulu gitu, tapi dilihat dulu, diamati dulu jawabannya, dan jangan selalu memandang oh ini mah bla bla segala macam gitu. Biar nggak lama ya, langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama, boleh. Ini pertanyaannya lucu nih. Apa? Gimana katanya? Dari Bejo Jaya Abadi 3084. MLM model baru. Gak lama lagi bosnya kabur ke luar negeri katanya. Oh. Gimana tuh? Ini mungkin yang komennya pernah ngalamin. Korban mungkin ya. Korban. Jadi korban pernah jalanin bisnis multi level, terus ditinggal ownernya. Kalau benar seperti itu, saya tuh berduka cita ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan ya. Dan pesan saya jangan terus trauma. Betul. Karena kalau kita terus trauma nggak bakal maju-maju. Iya. Gitu kan. Terus memandang suatu bisnis itu tuh pokoknya yang namanya MLM, jelek dari pandangannya. Padahal untuk teman-teman yang belum tahu MLM itu apa, saya kasih tahu sekarang. MLM itu adalah sistem pemasaran multi level marketing atau bisnis berjaringan. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu MLM, terus ada yang ngasih tahu MLM gini, jangan langsung percaya karena beda-beda gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang komentar ini adalah yang trauma, yang trauma dengan MLM. Karena kenapa? Nih, ada memang MLM dulu itu yang sangat merugikan resellernya atau merugikan mitra-mitranya. Betul. Salah satunya diwajibkan belanja tiap bulan. Walaupun nggak punya uang, pokoknya wajib belanja ulang. Kalau nggak belanja bulan itu, entah itu poin yang udah dia kumpulkan di reset, atau akunnya kena peringatan, atau bahkan bisa dihapus. Itu yang saya tahu sih seperti itu mungkin. Gitu. Salah satunya. Terus yang kedua ada apa tuh namanya? Target waktu. Oh, betul. Target waktu. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang dialamin beliau. Jadi, ketika ada target dari perusahaan sekian poin mencapai sekian poin dapat reward ini, misalnya dapat ambasador mobil gitu ya. Nah, kalau kita mengejar poin itu terus pada waktunya tidak terkejar, poinnya dihanguskan, gagal gitu. Jadi ada reset poin. Nah, mungkin itu salah satunya yang banyak pemain multi level ini trauma gitu. Nah, gitu. Jadi kalau di base corporation itu nggak ada seperti itu. Nggak ada semua ya, nggak ada kayak gitu. Bener. Jadi MLM itu hanya sistem pemasaran. Nah, jadi yang patut ininya itu dalamnya. Jadi yang mengerikan itu bukan MLM-nya. Bukan. Tapi MLM. tutup poin sama kewajiban belanja setiap bulannya itu ya. Salah satunya itu. Salah satunya itu kan. Jadi PTBIS nggak ada tutup poin, nggak ada. Nggak ada tutup poin, nggak ada target kan. Nggak ada target waktu. Mau belanja lagi ya silahkan, nggak belanja juga nggak apa-apa. Kalau butuh produknya belanja. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Nggak diwajibkan. Nah, jadi inilah yang kita harus ketahui ketika kita pengen berkomentar gitu tentang suatu hal, kita harus menyelidiki benar-benar gitu dalamnya gimana, apakah sesuai dengan yang diomongin enggak gitu kan. Contohnya ini MLM model baru, nggak lama lagi bosnya kabur ke luar negeri, ownernya mungkin ya. Ownernya. Nah, jadi saya akan terangkan ya, owner based corporation syariah ini insya Allah amanah.
Amanah. Karena kenapa? Bisa kita lihat dari visinya pertama. Apa coba visinya? Ya visinya kan menjadi perusahaan bebas riba yang membantu masyarakat terbebas dari hutang dan riba. Tuh, udah ribuan kan? Udah ribuan yang terbantu oleh Best Corporation ini telah lunas hutangnya. Yang dulunya memang mungkin ekonominya di bawah, sekarang ada di atas gitu dari segi materinya gitu kan. Kita melihat dari visi misinya aja ini udah ke umat lebih, jadi erat dengan agama. Biasanya kan yang namanya visi perusahaan itu balik lagi ke perusahaannya itu biasanya visinya. Iya. Tapi kan PTBS nggak cuman ke perusahaannya aja, tapi balik ke resellernya gitu. Rata-rata mungkin ya pengen jadi perusahaan yang terbesar. Ya. Tapi di PTBS ini menjadi perusahaan bebas riba. Terus ada ke resellernya membantu masyarakat terbuat dari hutang riba. Nah itulah salah satu plusnya di PTBS, positifnya di PTBS. Jadi nggak mungkin ownernya sampai kabur ke luar negeri. Karena ini owner kita itu mengajak pokoknya untuk umat itu terbebas dari jeratan hutang, dari jeratan riba. Dan ownernya ini sendiri mengajak kepada setiap listenernya itu untuk ikut acara santren 4 hari 3 malam. Berarti nggak cuma diajarkan berbisnis doang ya? Iya, jadi di acara santren itu kita nggak membahas bisnis, tapi kita mendekatkan diri ya sama yang di atas. Iya betul, jadi pokoknya bagaimana kita menjalankan bisnis PTBS ini tidak terlalu tergiur dengan dunia gitu kan. Karena di dunia ini sementara. Ini saya ingat sekali kata-kata beliau. Dunia ini hanya sementara gitu. Jalan bisnis jangan terus mengejar dunia gitu. Karena kehidupan yang kekal abadi itu setelah di dunia, di akhirat. Nah, jadi jadikan ketika kita udah sukses di Best Corporation itu sebagai bekal untuk nanti kita di akhirat. Jadikan amal ibadah. Betul. Makanya, karena kalau ngejar akhirat, dunia juga pasti itu. Pasti ngejar dunianya. Itu kata beliau. Jadi insya Allah kalau kita dan semua reseller Best Corporation, jutaan orang, puluhan ribu orang percaya kalau owner Best Corporation Syariah ini sangat amanah gitu. Karena kan ada pepatah berkata gitu, tak kenal maka tak sayang. Maka saya nggak nyalahin ya, saya nggak memaksakan Anda untuk percaya, Anda harus yakin enggak gitu. Jadi saya pengen kasih tahu aja gini ownernya gitu. Yang penting jangan kemakan berita yang katanya, tapi lihat faktanya. Betul. Ya ini contohnya kayak saya dulu sama nggak percaya di bisnis seperti ini. Nggak percayanya? Iya. Gak percayanya gara-gara saya belum paham ya kan, belum paham bisnis ini, belum tahu legalitasnya, belum tahu ownernya karakternya seperti apa. Pas sudah tahu semuanya, oh ternyata berbeda. Makanya gitu. Ya karena saya dulu termakan berita hoax lah intinya. Iya. Jadi kan sekarang banyak sekali berita-berita yang ingin menjatuhkan Best Corporation. Ya ada yang bilang PTBS penipuan. Kalau penipuan mungkin ya mungkin dari dulu udah di penjara gitu kan. Udah tutup ownernya dari 2017. Iya betul, ownernya udah di penjara. Terus dari produknya juga ada legal, nggak hanya perusahaannya tapi produknya juga ada legalitasnya kan. Banyak. Sekarang kalau produk tersebut ada izin edarnya, nggak mungkin perusahaannya nggak ada izin. Iya gitu. Jadi banyak termakan berita-berita hoax gitu. Jadi kalau kita pengen tahu dalamnya Best Corporation ini seperti apa, kita harus masuk dulu. Benar nggak? Login dulu. Kalau nggak login nggak bakal tahu gitu Kak. Kalau hanya tahu dari katanya, oh itu bahaya. Lanjut Kak. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga paham lah. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini boleh. Apa namanya? Dari Bonex XX K5928 nih. Punya mobil lah uang miliar lah om kita hati yang bersih aja cukup daripada menipu orang secara harus. Oh mungkin punya mobil lah, punya uang miliaran lah, om kita hati yang bersih aja sudah cukup daripada menipu orang secara harus. Oh mungkin menyangkanya kita itu menipu secara halus ya. dengan berkedok agama lah segala macam. Ada yang bilang seperti itu tuh. Bisnis bawa agama katanya. Iya, itu ini saya bingung juga nih. Kata dia kan om kita hati yang bersih gitu. Kalau hatinya bersih, gak mungkin berprasangka buruk ke sesama umat muslim. Apalagi di sini kita bisnis syariah yang memang
bukan berkedok agama ya. Jadi kita mencantumkan agama di sini. Jadi dasar kita itu agama. Gak mungkin kalau hatinya bersih prasangkanya buruk. Ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa selalu, mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari sifat ujub, riya, takabur, syirik atau hal-hal yang jelek lainnya gitu ya. Terus tadi gimana nih? Cukup daripada menipu orang yang secara halus. Ya, janganlah. Iya, maksudnya kata dia kan bersih juga, cukup daripada menipu orang secara halus. Ya, bagus, jadinya, jangan menipu orang. Nggak mungkin ini maksudnya ini kita mah hati bersih aja cukup daripada menipu orang secara halus. Jadi dia tuh menyangkanya kita itu menipu secara halus. Kita secara halus. Gak apa-apa. Menipu gak secara apa-apa. halus. Sebenarnya itu hak ya. Hak Anda, hak kalian mau bertanggapan seperti apa ke kita, ke Best Corporation Syariah ini, mau nganggap lah penipuan lah, bisnis abal-abal lah dan sebagainya, bebas itu. Gitu. Yang terpenting kita menyampaikan yang hak dan yang batil gitu. Mengenai bisnis ini ya, mengenai bisnis ini. Jadi di bisnis ini kita yang lebih tahu dengan bisnis ini, yang pertama ownernya, perusahaannya, yang kedua resellernya. Bener gak? Selain daripada itu mungkin hanya dari katanya-katanya gitu kan. Kalau PTBS ini menipu, tadi kan udah dijelasin lah ya. Iya. Kalau PTBS menipu gak mungkin nyampe bertahun-tahun. Iya, mungkin ownernya dari dulu udah di penjara kan. Sekarang ownernya malah owner PTBS kan suka balap, balap mobil, balap motor. Ya, jadi ini pertanyaan unik sih. Untuk teman-teman nih, jangan sampai termakan berita-berita ini. Iya, berita-berita hoax gitu kan. Mana ada bisnis yang memang dikatakan penipuan tapi legalitasnya lengkap terus masih trending sampai saat ini. Bahkan bisnis ini itu peringkatnya itu bisnis terbesar, network terbesar di Indonesia ya, atau di Asia ya? Di Indonesia kali ya. Itu udah terbesar, masa sih penipuan? Iya. Bahkan ada polisi, pejabat-pejabat. Salah satunya kalau penipuan nih, mungkin dari dulu udah ditutup perusahaannya. Mungkin ownernya udah di penjara dari dulu. Dari dulu. Iya. Dan yang salah satunya yang paling ya ibaratnya paling lucu itu kalau misalkan benar-benar penipuan, nggak bakal ada aparat yang bermitra ataupun menjadi SLD Best Corporation. Mungkin dia yang duluan menangkap kita ya. Dia aparat udah tahu duluan isinya PTBS. Tapi malah dia menikmati aparat-aparat tuh bonus-bonusnya. Gimana tuh? Ya, kita next aja. Next ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa tuh? Dari Pak Sisung ya. Bisnis nyari orang ya nih, Bang. Bisnis nyari orang. Bisnis nyari orang katanya ini. Jadi memang ada sebagian yang nyari orang, ada sebagian yang jalanin bisnisnya dicari orang, Bang. Kalau yang nyari orang itu, mereka dakwah, memberikan solusi, memberikan informasi bahwa ada peluang bisnis ini gini-gini. Emang bisnis apa yang nyari setan ada nggak? Oh, nggak ada sih. Bisnis nyari hewan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Sekelas dokter hewan aja nyari hewan apa nyari orang? Nyari orang. Nyari orang dulu kecuali kan yang dokter punya hewan. Kecuali dokter hewan. Dokter hewan aja nyari orang yang punya hewan itu, nggak langsung nyari hewannya langsung. Nyari hewan yang sakit kan nggak ada. Pasti nyari orang yang punya hewan itu, misalkan. Tapi ini mungkin kayak gini maksudnya. Bisnis nyari orang itu, jadi di bisnis ini itu kita padahal katanya jual beli, tapi kok rekrut orang sih gitu kan. Kok nyari orang dan sebagainya gitu kan. Ya tadi ya, namanya bisnis, namanya usaha apapun, bisnis apapun, jual beli atau apapun itu, atau yang punya apartemen sekaligus ya, dia kan nyari orang sebenarnya. Untuk mendapatkan penghasilan di dunia ini berupa duit, itu pasti nyari orang. Berhubungan dengan orang. Berhubungan dengan orang gitu ya. ya. Ada yang berhubungan dengan jin. Cuman di sini kita akan meluruskan nih, Bang. Mungkin dia kan PTBS ini bisnisnya jual beli nih. Kenapa kok yang ditonjolinya itu kayak ngerekrut orang sih? Gitu ya. Sebenarnya ini gimana tanggapan kalian aja sebenarnya. Ya kalau yang baru-baru lihat mungkin gak bertanggapan seperti itu. Mereka akan menanggapi informasi ini sebagai informasi yang berguna gitu kan. Informasi atau sebagai motivasi. Ya, sebagai motivasi. Atau yang kalau berpikirannya jernih itu mereka akan menganggap
kalau ada yang menawarkan informasi ini itu sebagai sebagai hal yang memang benar-benar kepedulian antar sesama manusia dong, bener nggak? Betul. Ya contohnya saya nih, abang misalnya sedang kesulitan terjerat hutang nih, saya punya solusi ini dengan berbisnis Best Corporate Syariah ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Saya kasih informasi ke abang nih, kalau abang berpikiran positif, pasti abang meresponnya itu gimana? Iya. Baik kan? Baik, pasti. Alhamdulillah gitu kan, ada yang ngasih tahu saya gini gitu kan. Tapi kalau yang tanggapannya negatif, wah ini nyari orang, rekrut orang gitu. Betul. Ya udah, itu emang udah nggak mau, nggak apa-apa gitu. Itu pilihan kita. Kita juga nggak memaksa kan ya. Nggak memaksa. Jadi kita hanya menginformasikan ada sebuah peluang usaha yang insya Allah bisa menjadi wasilah rezeki gitu. Kalau misalkan nggak mau ya udah. ya nggak usah Nggak gitu usah, kalau kan. nggak mau. Ini yang mau aja, yang mau pengen lunas hutang bisa bergabung di Best Corporate Syariah ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena udah banyak yang membuktikan di Best Corporate Syariah ini, ketika mereka menjalankan bisnisnya secara serius bisa lunas hutangnya. Kok bisa sih? Gitu. Gimana caranya? Apakah PTBS ini meminjamkan uang atau langsung membayarkan hutangnya? Enggak. Jadi PTBS ini memberikan peluang usaha. Peluang usahanya di sini kita jual beli dengan sistem yang ada di PTBS. Di sini kita mendapatkan profit yang besar, sehingga profit ini dari mulai profit harian, mingguan, bulanan. Nah, ini bisa kita buat bayar hutang. Kayak gitu, Bang. Jadi salah satu yang membuat kita terjerat hutang itu karena penghasilan kita kecil. Iya, penghasilan kita kecil, kebutuhan makin besar, lebih besar gitu. Iya, jadilah hutang riba. Iya, jadilah kita terjerat hutang, terjerat riba gitu. Jadi ini adalah salah satu informasi yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat, untuk anda yang terjerat hutang sekarang. Ya, betul. Salah satunya, terutama gitu kan. Iya. Gitu, Bang. Makanya manfaatin informasi ini ya, barangkali informasi ataupun peluang bisnis ini jawaban doa-doa teman-teman semuanya. Ibaratnya teman-teman pengen, ya Allah pengen lunas hutang, ya Allah pengen merubah kehidupan, ya Allah pengen punya aset secara cash. Nah mungkin kalau yang di atas kan nggak mungkin langsung ngasih ini uang buat beli kan nggak mungkin. Benar. Pasti ngasih petunjuk kalau nggak jalan, ya kan? Jalan lewat manusia lagi. Iya. Nah mungkin wasilah kenal PTBS ini nggak semata-mata cuman kebetulan itu. Jadi bisa jadi peluang buat kita ya, petunjuk buat kita dari yang di atas agar kita bisa merubah kehidupan. Iya, jadi karena Allah itu tidak mungkin memberikan solusi itu langsung ngasih tahu ke orangnya gitu kan, pasti melalui wasilah. Wasilahnya apa? Gitu, bisa ada orang, bisa lewat siapa aja itulah gitu kan. Salah satunya mungkin kalau berurusan dengan duit kayak gini pasti dengan orang ya. Betulnya yang ingin merubah kehidupan sering banyak tuh yang komen, nggak cuma di PTBS katanya bisa lunas hutang. Emang benar. Emang nggak cuma di PTBS, banyak. Misalkan ada usaha yang teman-teman mau milih usaha jadi karyawan, ya sok nggak apa-apa kan. Gitu. Di sini kita cuma tugasnya itu menginformasikan ada peluang bisnis. Iya. Hidup ini pilihan, sebenarnya simple. Kalau teman-teman serak dengan Best Corporation, tertarik dengan Best Corporation, ayo gitu langsung. Kalau enggak pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Siap. Dari Elin Dian 3694. Apa tuh katanya tuh? Bang, apa boleh ikut PTBS anti riba, uangnya pinjem uang riba? Tolong. Kan isinya juga membebaskan masyarakat dari riba. Malah menciptakan riba baru. Tapi nggak apa-apa. Ini kita adalah salah satu konten kreator yang apapun komentarnya kita jawab. Dan mungkin ya kan semua orang pemikirannya beda-beda, gitu ya. Beda-beda, ada yang punya pemikiran kita kalau mau kalau kita kemasukan air misalnya, kalau telinga kita kemasukan air, cara ngeluarinnya gimana? Dengan air lagi, gitu logikanya gitu kan. Ya mungkin ini salah satu logika beliau. Gak apa-apa, itu adalah satu. Cuman kalau di Best Corporation Syariah ini karena PTBS ini adalah bisnis yang terjaga syariahnya dan tentunya dengan visi ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, gak mungkin kita memulainya dengan uang riba. Gak mungkin kita memulainya dengan uang yang memang itu dilarang.
Ibaratnya musuhnya tim kita, musuhnya bisnis kita kan riba itu. Riba itu bukan hanya musuh kita, musuh Allah, musuh dan Rasulnya. Karena dosa dari riba ini sepaling kecilnya aja seperti anak menjinahi orang tuanya sendiri, Bang. Ngeri nggak? Ngeri banget. Ngeri banget ya. Itu dosa paling kecil loh. Aduh. Ya, jadi untuk kita memulai hal yang baik tidak boleh diawali dengan yang tidak baik. Enggak. Mungkin kalau misalkan mau meminjam, ya yang penting jangan ada unsur ribanya gitu. Iya, benar. Kalau minjam itu nggak apa-apa, yang penting nggak ada ribanya sebenarnya. Riba-riba itu yang ada bunga, yang ada kembang, lebih-lebihnya gitu kan. Iya, misalkan minjem 5 juta, ya udah kita bayarnya juga 5 juta lagi. Iya. Kalau misalkan nginjem 5 juta bayarnya 10 juta, nah. Jadi minjemnya bisa ke saudara, ke teman gitu, atau jual asetnya untuk modal usaha gitu. Ya misalkan punya barang masih bernilai tapi tidak terpakai ya, daripada nggak mubazir, nggak digunakan, mending kita buat berbisnis juga. Kalau nggak misalkan nih ada satu lagi buat teman-teman semuanya yang terkendala di modal, bisa mecahin celengan ataupun tabungan, ngambil tabungan. Tapi kalau misalkan di celengan, di tabungan kita nggak ada, kan modal di PTBS ini persyaratannya itu cukup minimal 2,6 juta kan? Iya, paling kecil. Paling kecil 2,6 juta. Satu kali seumur hidup. Tapi kalau misalkan nggak ada di tabungan atau di celengan, nah ini harusnya jadi motivasi. Itu jadi motivasi buat kita, kenapa uang 2,6 saja kita nggak punya, ya kan? Iya, jadi kalau orang itu memang benar-benar serius, pasti merjuangin lah. Iya, jadi kalau misalkan orang-orang yang benar ingin merubah kehidupan, punya impian yang benar-benar kuat, bukan mencari alasan, tapi mencari solusi. Cari solusi, benar. Itu entah meminjam, entah menjual barang tidak terpakai tapi masih bernilai, kalau enggak ngambil tabungan. Tapi kan kalau tabungannya nggak ada, nah itu harus jadi motivasi buat kita. Ya kayak gitu. Kenapa zaman sekarang uang segitu aja kita nggak ada? Kalau misalnya kita terus beralasan, saya emang nggak ada modal, saya emang nggak ada modal. Ya kalau kita terus beralasan nggak ada modal, mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan posisi kita sama, nggak ada modal. Jadi tugas kita sebenarnya ketika kita berada di keadaan seperti itu, ketika kita ingin memulai bisnis, yang pertama harus kita lakukan itu berhusnuzon dulu kepada Allah, gitu kan? Harus. Kita kan punya Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Itu masa sih ketika kita udah minta ke beliau nggak dikasih? Karena jadi pasti Allah ngasih jalan. Karena kan di dalam Al-Quran juga barang siapa yang akan menjauhi riba pasti Allah mudahkan. Nah bener, apalagi motivasinya pengen usaha ini untuk melunasi hutang ribanya, pasti Allah kasih jalan. Cuman kalau belum dikasih jalan emang belum waktunya gitu kan. Yang penting ikhtiar sama berdoa aja. Iya gitu. Ikhtiar, doa, tawakal, berprasangka baik, jangan ngeluh tadi, jangan mencari alasan gitu. Jangan mencari alasan, tapi mencari solusi. Iya, tugas kita hanya berdoa, ikhtiar, tawakal, udah gitu doang, gitu kan. Jangan ribet-ribet, jangan dibikin ribet, mumet gini. Oh, ada juga tuh yang nanti saya mah nunggu hutang lunas dulu, nunggu sukses dulu baru gabung. Nggak usah gabung PTBS kalau udah sukses mah ngapain ya? Kalau udah sukses, kalau udah pada lunas ya ngapain gabung PTBS? Iya. Orang udah sukses gitu kan. Jadi itulah pilihan lah ya. Jadi yang pada intinya di Bang ya, yang pada intinya kita nggak merekomendasikan untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya, berbisnis di Best Corporation Syariah ini modalnya itu dengan uang riba gitu. Simpelnya kayak gitulah. Jadi jangan, kalau mungkin leader-leader lain nggak tahu, cuman pasti mereka juga sama gitu. Karena ketika kita memulai hal yang baik dengan diawali yang tidak baik, pasti ujungnya tidak baik. Betul, benar nggak? Iya gitu. Kadang ada juga yang kayak gini nih, kan yang menjadi reseller PTBS jadi miliarder katanya. Terus ya udah saya minjem buat uang pendaftarannya, nanti diganti kalau misalnya saya udah ada hasil katanya. Bullshit, itu bullshit. Ibaratnya tuh kayak gini logikanya. Misalkan Kang Fajarnya mau menjual motor ke saya, Kang misalkan nih saya mau jual motor ke Kang Rian. Nah saya tuh nggak punya uang. Nah saya minjem uang ke Kang Fajar tuh untuk beli motor Kang Fajar, kira-kira dikasih nggak? Enggak. Yang ada bukan perputaran bisnis, tapi perputaran uang, perputaran utang ya kan, kalau kayak gitu. Iya, jadi itu ya pertanyaan-pertanyaan bullshit. Sebenarnya nggak usah kita jawab. Pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan itu.
Iya, aneh itu kalau orang-orang yang memang benar-benar ingin gabung di PT BIS tapi minta modalnya ke resellernya, masih ke resellernya. Ini perjuangan di awal itu sangat penting untuk kita memulai usaha gitu kan. Allah aja ngeliat dari ikhtiar kita gitu, ikhtiar kita. Bener ya? Betul. Kalau ikhtiar kita kayak gini, ya Allah pasti kasihnya kayak gini. Gitu. Kalau kita ikhtiarnya benar-benar, pasti Allah juga tahu lah gitu kan harus melakukan gimana nih untuk hamba ini nih. Ya perjuangannya udah gini nih. Wah, modal di awal udah sampai jual ini jual itu gitu kan. Dia udah berjuang jalanin bisnisnya gitu. Masa sih Allah yang maha baik nggak ngasih apa yang dia inginkan ketika dia udah melaksanakan yang memang harus dia lakukan gitu. Yang penting tidak keluar dari aturan agama gitu sih patokannya. Karena Allah kan sesuai prasangka hambanya. Iya betul. Itu ada lagi bang pertanyaannya? Mungkin segini dulu, ini baru 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Oh, dulu 4 pertanyaan. Iya. Mungkin besok next konten kita bikin konten bacotin lagi. Nah buat teman-teman yang ada unek-unek ataupun beberapa pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti kita bantu jawab gitu. Dan buat teman-teman yang ingin ingin punya penghasilan dan ingin bergabung bareng kita di Base Corporation bareng tim kita ya, nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp ataupun link yang ada di kolom deskripsi seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja obrolan saya dengan Bang Rian ini. Nanti untuk teman-teman yang pengen dijawab komentarnya, langsung aja digercep, jadi biar kita cepet juga balas komentarnya. Jadi next time kita akan membuat konten-konten seperti ini lagi. Jadi jangan lupa share, like, and comment, dan juga jangan lupa subscribe ya atau subrek channel Kang Algian Saputra. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.